kalau itu silakan dibuka untuk bab sholatnya ya. Silakan dibuka untuk bab sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai pembelajaran kali ini ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Definisi daripada pengertian sholat sendiri secara syarat adalah suatu ibadah yang dilakukan mulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian sholat ya secara syarat. Kemudian Bapak langsung masuk pada syarat-syarat sholat. Faslun surutus sholati utai iku fasal menjelasake piro-piro syaratnya sholat. Iku samaniyatun ada 8 toharatul hadatseni. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Wa toharatu anin najasati, dan suci dari beberapa najis. Fi saubi ing dalem pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, wasitul aurati dan nutup aurat, wa istiqbalul kiblati lan madhep kiblat, wa dukhulil waqti lan mandine waktu, wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kelawan bangsa fardune salat, wa ala yataqidalan ora nekotake sapa wong fardun ing fardu minal furudiha kang saking pira-pira fardune salat, sunatan ing sunah, wa istinabul mutilati lan ngedoi pira-pira perkara kang batalake salat. Jadi Bapak di sini menerangkan tentang syaratnya salat. Syaratnya salat dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bahwa ada 8 syarat yang harus kita lakukan dalam melakukan syarat ya. Ada 8 perkara yang harus kita lakukan untuk menjadikan sholat kita itu sah. Apa saja syaratnya? Yang pertama bisa disimak di kitabnya masing-masing, yaitu toharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Yang kedua, sebelum masuk kedua Bapak jelaskan, suci dari 2 hadas itu adalah termasuk hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita akan sholat, maka yang pertama kita harus suci dari 2 hadas tersebut. Tidak memiliki hadas. Misalkan kalau kentut ataupun habis buang air besar atau air kecil, maka kita harus wudu sebagai bentuk suci tersebut. Syarat yang kedua adalah wa toharatu anin najasati, suci dari najis. Suci dari najis. Suci dari najis ini maksudnya apa? Pakaian, tempat dan badan kita harus suci. Pisau wal badan wal makan harus keadaannya suci. Tidak boleh kita sholat membawa najis. Nah, kalau kita sholat membawa najis, maka sholat kita tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu wasitrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat. Ketika kita akan sholat, maka kita wajib untuk menutup aurat. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk aurat perempuan ketika dalam sholat, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu harus terpenuhi. Kemudian laki-laki dari pusat
Kemudian selanjutnya apa? Wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tentunya ketika kita akan sholat wajib untuk menghadap kiblat. Sholatnya kalau nggak menghadap kiblat ya tidak sah. Kita harus tahu arah kiblatnya itu di mana. Kalau sudah tahu maka kita wajib untuk menghadapkan ke kiblat ketika kita melakukan sholat. Kemudian selanjutnya adalah dukhulul waktu atau masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Ya ini tentunya menjadi syarat ya. Masuk waktu sholat. Kita tidak mungkin sholat kalau belum waktunya dan tidak boleh. Contoh, sebelum waktu masuk duhur kita sholat duhur itu tidak boleh. Makanya ketika kita akan sholat harus sudah dulu waktunya itu masuk. Oh sudah masuk waktu duhur, oh berarti kita wajib melakukan sholat. Berarti wonten angsal atau tidak boleh sholat sebelum waktunya. Misalkan terlalu rajin tidak boleh. Kemudian syarat selanjutnya apa? Wal ilmu bifardiyatiha, mengetahui kefarduan sholat. Ya, mengetahui kefarduan sholat. Ya, tentunya ketika kita akan sholat harus tahu fardunya. Fardunya itu apa ya? Syarat-syaratnya sholat, wajib-wajibnya sholat kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu salah sijinya ya repot nanti, nggak boleh ya. Misalkan kita nggak tahu tentang masuknya waktu sholat, kemudian sholat itu sholatnya tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya apa? Wa alla ya'taqida fardhu min furutiha. Wa alla ya'taqida fardhu min furutiha. Maksudnya apa? Kita tidak boleh meyakini bahwasanya fardu-fardunya sholat atau syarat-syaratnya sholat ini kita yakini sebagian satu saja sunnah. Contoh, kita meyakini bahwasanya masuk waktu sholat ini sunnah alias tidak wajib dalam syarat sholat. Maka ketika kita meyakini demikian, tentunya sholat kita menjadi batal. Kita harus meyakini semuanya ini fardu. Nggak boleh kita meyakini salah satunya sunnah. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, wa istinabul mubtilati, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Ketika kita sholat tentunya harus menjauhi segala perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini penting ya. Contohnya apa perkara yang membatalkan sholat ya? Seperti bergurau, makan, minum, kemudian bergerak dengan 3 kali lebih, nah itu tidak boleh. Maka dari itu ketika kita sholat wajib untuk menjauhi, kita akan melakukan sholat menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Demikian pengertian daripada sholat dan juga syarat-syarat sholat. Ada pertanyaan? Mungkin silakan. Saya mau nanya tentang syarat yang ketiga itu, Pak. Oke. Kalau semisalnya ada orang sholat cuman nggak pakai baju, cuman pakai sarung tok, dari pusarnya itu ketutupan sampai pahanya, Pak, itu sah nggak sholatnya, Pak? Pertanyaan yang menarik ya. Syarat yang nomor 3 yaitu apa? Menutup ketika kita sholat, khusus perempuan harus seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki sholatnya nggak pakai baju, ya, tetapi pusarnya tertutup sampai lutut, secara fikih sholatnya tetap sah. Ya. Tetapi secara adat, ya, itu tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Karena kita masih punya baju yang banyak dan baju yang bagus untuk kita beribadah sholat. Maka kita
tidak sebaiknya kita melakukan hal itu. Ya, meskipun kalau keadaan kepepet boleh, karena aurat laki-laki yang merdeka itu pusar sampai lutut. Seperti itu ya, paham ya? Oke, mungkin yang perempuan santri putrinya, ya, silakan bertanya. Bapak tolong jelaskan kembali syarat yang keempat, dukhulul waqti. Ya, syarat yang nomor 4 yaitu masuknya waktu Sholat. Maksudnya adalah ketika kita akan sholat, maka mengerjakannya yaitu harus masuk waktu sholat atau setelah adzan. Setelah adzan kita baru melakukan sholat. Jangan sampai kita melakukan sholat sebelum waktunya. Paham ya? Oke. Jika ada pertanyaan lagi ya? Oke, bisa dipahami semuanya? Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.